Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobatku yang beriman, selamat datang lagi di channel Dimas Alfian 11. Dalam agama Islam ada 10 tanda-tanda hari kiamat, mendekat hanya hari kiamat yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW di sebuah hadis. Ada 10 tanda-tanda yang sudah Rasulullah SAW sudah jelaskan. Tidak akan terjadinya suatu dunia melainkan kehancuran yang telah Allah SWT ketetapan ini. Ada 10 tanda-tanda yang Rasulullah SAW sudah jelaskan. Yang pertama ialah kekeringannya kemarau selama 3 tahun. Tidak akan terjadinya suatu hari kiamat melainkan kekeringannya selama 3 tahun. Kekeringan ini sepanjang 3 tahun. Dari yang 1 tahun kekeringan separuhnya. Kekeringan yang kedua ialah kekeringan yang terjadi banyaknya terjadinya apapun. Dan kekeringan ketiga akan timbulnya fitnah. Yang telah sadar Rasulullah. Yang kedua ialah munculnya sesuatu fitnah, yaitu fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Tidak akan terjadinya suatu hari kiamat melainkan timbulnya fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang sangat besar di kalangan umat muslim. Fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah ini menjadi bukti bahwa tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah suatu fitnah yang ada di muka bumi ini. Kiamat yang ketiga ialah munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi adalah salah satu peristiwa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW akan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan memerangi 3 kali, yaitu pertama dia akan peperangan di Jazirah Arab. Yang kedua peperangan di Persia. Yang terakhir ialah peperangan melawan Al-Masih Ad-Dajjal, yaitu di kota Palestina. Imam Mahdi akan turun di kalangan umat muslim yang sedang kekacauan. Ia akan turun di kota Mekah. Imam Mahdi memiliki namanya seperti Nabi Muhammad SAW, itu Muhammad bin Abdullah. Kiamat yang keempat ialah turunnya Nabi Isa. Kiamat yang keempat ini adalah salah satu kiamat yang akan terjadi setelahnya dunia sudah kacau. Turunnya Nabi Isa alaihissalam yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu bertujuan untuk membunuh Dajjal. Ya, membunuh Dajjalnya yaitu di sebuah pintu Babelut yang berada di antara Israel dan Palestina. Dalam suatu itu, Yahudi yang dipimpin oleh Dajjal, setelah Dajjal mati, Yahudi berlari dan bersembunyi di pohon dan batu. Di saat itu, batu dan pohon berbicara bahwa Yahudi berada di sebuah balik batu, kecuali ada salah satu pohon yang sudah dijelaskan oleh Nabi, yaitu pohon Garuda. Ya, di saat itu umat Islam sudah mendapatkan kedamaian setelah terjadinya pembunuhan Dajjal, laknatullah, pada saat itu. Ya, yang kelima ialah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Turunnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu peristiwa tanda-tanda hari kiamat yang sangat luar biasa, yaitu Ya'juj dan Ma'juj akan memperangi penduduk di muka bumi ini dan menghancurkan seluruh isi-isi di muka bumi ini. Ya'juj dan Ma'juj ini sekarang berada di gerbang Zulkarnain,
Di antara di dua bukit itu, Ya'juj Ma'juj itu terkurung di antara dua lembah. Pada saat terjadi hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj akan bangkit dan akan memerangi di seluruh di muka bumi itu. Maka itulah Ya'juj Ma'juj sangat ganas. Tetapi di saat itu Nabi Isa alaihissalam akan pergi ke Gunung Tur yang berada di antara Mesir. Dan itulah Nabi Isa alaihissalam berdoa kepada Allah untuk memusnahkan Ya'juj Ma'juj, yaitu dengan sebuah ulat yang akan mati dengan cara ditenggorokan sampai keluar busuk. Kiamat yang keenam ialah selanjutnya ialah munculnya asap duhan. Munculnya asap duhan adalah salah satu peristiwa dekatnya tanda hari kiamat yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Tanda-tanda yang ini adalah salah satu tanda sangat yang mengerikan, di mana setiap kaum muslimin akan merasakan sakitnya. Tapi kaum muslimin tidak merasakan sakitnya sangat luar biasa, tetapi dia merasakan seperti kayak bersin, batuk, dan flu. Tetapi orang-orang kafir itu akan merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kenapa? Asap duhan ini sangatlah asap tebal yang mematikan. Kiamat yang ketujuh ialah munculnya hewan bernama Adabah. Hewan Adabah adalah salah satu hewan yang akan memastikan yang mana kaum muslimin, di mana orang-orang kafir. Adabah dia akan membuat dua benda, yaitu cincin Nabi Musa dan satu tongkat. Cincin Nabi Musa yang dibawa oleh Adabah itu akan menandakan bahwa itu untuk orang-orang muslimin. Kalau sedangkan yang dibawa oleh tongkat yang Nabi Musa dibawa oleh Adabah itu digunakan untuk orang-orang kafir. Orang itu pada saat itu. Yang kiamat ketujuh adalah peristiwa yang sangat terjadi, ialah banyaknya terjadinya gempa di 3 arah. Tidak akan terjadi gempa, melainkan gempa yang sangat dahsyat di 3 daerah atau 3 tempat, yaitu barat, timur, dan tengah. Barat contohnya yaitu di Asia. Kalau di barat di Amerika, Eropa. Kalau di tengah adalah di Timur Tengah. Banyaknya terjadinya bergempa yang berada di 3 titik. Kiamat yang ke-8 ialah banyaknya manusia yang sudah kekafiran. Karena di saat itu banyaknya manusia yang sudah berbuat kerusakan di muka bumi setelah wafatnya Nabi Isa. Banyaknya manusia yang berubah menjadi berbuat kejahatan, membuat kerusakan di muka bumi. Kiamat ini adalah salah satu yang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Karena setelah Nabi Isa wafat, manusia sudah berpaling dari agama Allah dan melakukan kekufuran di saat itu. Kiamat ke-9 ialah munculnya angin lembut yang berada di Yaman. Angin ini berfungsi adalah salah satu yang akan mematikan orang-orang muslimin dan akan bangkitnya orang-orang kafir. Angin ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat yang sudah disadapkan oleh Rasulullah SAW, bahwa angin ini adalah akan mematikan orang-orang kaum muslimin. Yang akan hidup yaitu saatnya adalah orang kafir. Kiamat yang ke-10 adalah ditutupnya pintu taubat, yaitu terjadinya terbitnya matahari. Terbitnya matahari dari arah barat adalah salah satu tanda-tanda kiamat yang ke-10, yaitu pintu-pintu taubat sudah tertutup. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadinya hari kiamat sehingga matahari terbit dari arah barat dan pintu taubat sudah tertutup. Maka kaum kafir
tidak bisa menerima taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Kiamat yang ke-11 ialah munculnya Zulqaitan, adalah salah satu manusia yang memiliki tubuh yang fisiknya sangat luar biasa. Dia adalah salah satu manusia yang akan menghancurkan Ka'bah pada di akhir zaman. Pada situ tidak ada lagi manusia-manusia yang sudah beriman. Pada saat itu banyak orang-orang kafir yang tidak ingin beribadah di umroh haji. Maka saat itulah Zulqarnain akan menghancurkan Ka'bah pada hari kiamat. Wallahu bisalam. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.